Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini firman Allah kita akan baca di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang ke-17. Kalau saudara bisa baca satu pasal, saudara bisa baca satu pasal, tapi saat ini saya akan baca Yunus pasal pertama ayat 4 dan ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, peristiwa ini tentunya kita tahu bersama bagaimana Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa rencana Tuhan tetap berjalan. Walaupun di sini Yunus mau melarikan diri ke Tarsis, tetapi ada cara Tuhan untuk dia sadari segala perbuatannya. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus melarikan diri ke Tarsis, Yunus naik kapal, dan dalam ayat yang keempat di sini Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Perhatikan baik-baik, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara-saudara, ketika terjadi angin ribut dan badai yang besar, Yunus sadar. Kalau membaca seterusnya ayat yang kelima dan seterusnya, Yunus sadar bahwa dia telah berdosa. Dia ingin melarikan diri, sebab itu ada angin ribut. Saudara, tadi saya katakan rencana Tuhan tidak pernah gagal dan rencana Tuhan tetap berjalan bagi Yunus. Sebab itu Yunus pasal pertama ayat keempat kita lihat yang pertama, justru Allah bekerja dengan angin ribut. Untuk apa? Untuk menyadarkan Yunus untuk menyadarkan Yunus bahwa dia telah berdosa. Dia ingin melarikan diri dan tidak taat kepada Tuhan. Allah bekerja dengan angin ribut. Angin ribut datang bukan untuk melenyapkan Yunus, tetapi supaya Yunus sadar akan hidupnya, Yunus diproses, Yunus didisiplinkan karena dia tidak taat. Allah mempunyai rencana yang indah bagi Yunus, supaya Yunus kembali, Yunus sadar bahwa dia tidak taat dan Yunus harus melaksanakan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita seringkali mengalami ada angin ribut, badai, ada masalah yang kita hadapi. Kalau kita sadari bahwa mungkin banyak hal yang kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita.
Tuhan selalu punya rencana yang indah, rencana yang baik. Namun seringkali manusia tidak menghargai apa yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya, dalam kebenaran-Nya, bahwa kita harus taat, kita harus ikut kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, dalam Amsal Soleman pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudara-saudara, seringkali kita tidak mau taat. Seringkali kita meremehkan firman Tuhan. Kita telah baca firman, tapi seringkali kita meremehkan. Nah, kita lihat ayat yang ke-17 bagian yang kedua. Kalau bagian pertama tadi Allah bekerja dengan angin ribut. Nah, yang kedua kita baca ayat 17 ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, di dalam perut ikan ya. Jadi Yunus seolah dalam penjara, keadaan yang tidak enak ya. Dia ada di perut ikan, dia terbelenggu. Nah, mari kita perhatikan, ikan itu juga merupakan alat Tuhan. Untuk apa ya? Untuk menyadarkan kepada Yunus ya. Jadi ikan itu alat Tuhan untuk merubah Yunus, untuk menyadarkan Yunus ketidaktaatannya, sehingga Yunus harus kembali, Yunus harus ingat ya. Justru ikan ya, ketika dia ditelan, kita lihat bahwa Yunus justru terhindar dari kematian. Ada ikan yang menolongnya ya. Ada ikan yang menolongnya. Saudara-saudara yang saya kasihi ya, disinilah kita lihat bahwa kalau Allah ya mau merubah seseorang, seringkali kita tidak mengerti ya. Seringkali kita tidak mengerti cara Tuhan untuk merubah. Dan di sini jelas Yunus ya. Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Dan kalau kita baca dalam pasal yang kedua ya, bagaimana ketika Yunus ada di dalam perut ikan, dia berdoa, dia mengucap syukur karena dia sadar, dia tahu dia telah berdosa. Dan saudara-saudara ya, bagaimana ketika dia 3 hari 3 malam di perut, dan ikan pada akhirnya Yunus ya dimuntahkan ke darat. Dimuntahkan ke darat. Dia tidak ada di tengah laut. Kalau dia ada di tengah laut, ada badai, ada hal-hal yang lain, dia bisa lenyap, dia bisa mati. Tetapi ada alat Tuhan, yaitu ikan ya, untuk menolong dia. Justru menghindarkan Yunus dari kematian. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita melihat satu contoh yang baik ya. Untuk merubah seseorang, seringkali Tuhan memakai juga ya, memakai orang lain mungkin untuk memproses kita, untuk menyadarkan kita ya, segala kekurangan kita, segala pelanggaran-pelanggaran ketika kita sadar ya atas segala pelanggaran kita, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan seperti Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Allah pagi hari ini akan mengingatkan kepada kita semua bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal terhadap diri kita, tapi Tuhan senantiasa membawa kepada kita ya kepada jalannya yang sesungguhnya, memberkati kita, menolong kita ya dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam pendidikan. Tuhan selalu menolong kita. Orang-orang yang mau taat,
Mari ya, kita sadar kalau memang ada dosa, ada pelanggaran, kita meremehkan mungkin ya, meremehkan nasihat-nasihat firman Allah. Maka hari ini Tuhan memberkati kita semua. Ketika kita sadar segala dosa, pelanggaran kita, mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, di hari yang baru ini, kami mengucap syukur kalau firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami semua. Biarlah kita mau taat. Kami semua mau taat kepada Engkau, karena ada rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Engkau yang seringkali mendisiplinkan kami ya Tuhan dengan cara-Mu. Ada proses yang kami harus hadapi, dan biarlah kami tetap ya Tuhan ada di dalam jalur kebenaran firman-Mu, menyadari akan keberadaan kami, dosa-dosa kami, tapi luar biasa kasih-Mu bagi kami. Rencana-Mu tetap berjalan, rencana-Mu indah ya Tuhan. Engkau tolong kami semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami mau semakin dekat kepadamu. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, taat kepada Engkau. Engkau mau memakai kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Allah Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau memberkati, Engkau membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau, melangkah bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.